Oke teman-teman, di video kali ini kita akan coba membuat tampilan form pada aplikasi kita, aplikasi CRUD kita. Yang perlu pertama kali dilakukan adalah kita buka Excel, kita buat eh, dokumen baru ya atau file baru. Nah, teman-teman jika di ribbon ini belum ada menu developer, teman-teman bisa ke menu file, menu option, dan terus ke customize ribbon ini ya. Nah, by default ini nggak dicentang, tapi kalau teman-teman mau mengaktifkannya tinggal dicentang. Dan kita harus aktifkannya untuk mengakses VBA atau makronya. Oke, ini sudah aktif. Terus teman-teman ke macro security, di enable saja ya untuk VBA makronya, dan dicentang untuk enable Excel 4.0 di oke ya. Terus yang perlu kita lakukan adalah menyimpan filenya berbentuk Excel makro ya, makro enable, dengan cara save as. Kita save-nya di mana? Kita browse. Misalkan saya simpan di desktop. Silakan teman-teman sesuaikan. Saya beri nama CRUD 1. Kayak gitu ya. Dan save as type-nya atau tipe untuk file ekstensinya sebenarnya bisa dua ya, bisa binary workbook ataupun macro enable workbook. Teman-teman bedanya apa nanti silakan dicari di Google ya. Sudah banyak yang cukup yang menerangkannya. Agar mempersingkat waktu, saya pilih macro enable workbook. Tinggal di save ya. Oke, sekarang file kita sudah menjadi file macro enable ya. Jadi bisa kita mainkan di kita bisa akses VBA Excel-nya dengan mudah ya nanti ya. Oke, perlu yang pertama kita siapkan dulu tabelnya ya teman-teman. Kita akan coba membuat seperti ini. Jadi nanti ada 4 kolom tabel yang kita manipulasi datanya dengan CRUD ya. Ada ID, name, gender, dan position. Dan ada satu lagi, dengan saya akan menyisipkan tombol untuk mengakses user formnya. Jadi ketika kita klik tombol itu, dia akan memunculkan pop up makro kita atau user form kita. Jadi langsung saya buatnya di sini ya, di atas saja. Untuk desain silahkan sesuaikan ke semua teman-teman semuanya. Atau open form. Ya, saya kasih nama tombolnya, bisa dibesarkan juga ya, terserah ya. Di sini saya coba ingin kecil saja di sini. Nah, terus kita ininya kita rubah ya biar memudahkan kita. Saya beri nama btn open form. Oke. Kita klik kanan dan kita assign makro. Kita klik new. Nah, kita akan ditampilkan untuk tempat kita untuk mengedit atau menulis bahasa VBA-nya ya teman-teman semuanya. Jadi di sini nanti kita akan menulis codingnya ya. Yang perlu pertama kita buat seperti seperti target kita pertama, kita akan buat tampilannya terlebih dahulu. Bisa ke menu insert. Kita akan buat tampilan user formnya dulu. Nah, seperti ini. Kita coba perbesar. Inilah yang nanti ketika kita klik si button tadi, kita akan menampilkan ini.
Yang perlu pertama kita lakukan adalah merename-nya terlebih dahulu. Misalkan saya beli nama FRM. Untuk penamaan terserah teman-teman ya. Biasanya saya untuk form itu saya kasih nama yang pertama adalah FRM depannya. FRM data atau data karyawan. Bisa seperti ini. Untuk captionnya, caption itu yang di atas ini. Yang di atas ini bisa kita tulis juga. Kita ganti juga form data karyawan. Nah, di modul 1 yang kita assign makronya tadi di BT yang yang button tadi, button di Excel di depan tadi, kita kasih perintah ketika dia klik, dia akan memunculkan form data karyawan ini. Jadi code-nya cukup simpel ya teman-teman semua, yaitu nama formnya FRM kita kasih nama FRM data karyawan dot show untuk menampilkannya. Jadi ketika btn open form tadi, button yang ini kita klik ya, ini kita klik akan memunculkan form yang tadi kita buat. Jadi nama buttonnya yang tadi ya, nama buttonnya sudah kita rubah di awal menjadi btn open form. Ketika diklik underscore klik, maka kita akan mengeksekusi perintah ini. Jadi kalau kita praktekkan sekali lagi, kita klik akan memunculkan form karyawan ini. Oke, lanjut. Saya akan coba merubah user formnya menjadi putih ya, agar terlihat lebih modern. Border colornya nggak usah. Untuk fontnya, ini fontnya, saya klik di sini. Saya akan beri font namanya Nunito. Ini font termasuk font favorit saya. Teman-teman bisa menyesuaikan. Kalau tidak ada Nunito Sans, bisa pakai Arial, Calibri dan lain sebagainya. Atau bahkan bisa pakai Tahuma yang by defaultnya. Terserah teman-teman semuanya. Terus di sini ada toolbox. Sebelum kita buat formnya, kita akan coba buat bungkusnya terlebih dahulu. Karena tadi kita kan sempat lihat ya, ada 2 frame ya. Frame untuk input data sama frame untuk men-show data, meload data ataupun mendelete data. Jadi pertama saya buat frame ini ya di toolbox frame supaya rapi ya. Kita bungkus dulu di frame, kita kasih nama fr, contoh ya nih fr main. Terserah untuk nama, sekali lagi ya teman-teman, nama terserah, yang penting tidak sama ya. Untuk name itu tidak sama satu sama lain, jadi nggak ada masalah. Captionnya saya ganti main. Untuk fontnya pakai Nunito tadi ya. Untuk bordernya saya kasih border colornya saya beri warna rada abu-abu. Teman-teman kalau nggak ada warna ini silahkan pakai warna lainnya, karena ini warna ini sudah saya tambahkan. Cara menambahkan warnanya gimana? Sebenarnya tinggal gampang ya, tinggal klik kanan pada warna yang kosong ini. Nanti silahkan teman-teman pilih warnanya. Saya tidak akan mempraktekkan itu. Saya pakai warna yang sudah ada sebelumnya. Sini akan berubah dengan warna ini ya, dengan warna ungu ke abu-abu ya. Jadi kayak tampilannya sedikit lebih clean ya. Ini saya copy saja, saya paste supaya ada 2. Kita rapikan. Di sini saya beri nama fr show data. Misalkan terserah ya namanya, atau fr action gitu ya, karena tadi akan ada beberapa action di situ ya. Terserah ya untuk nama-nama itu untuk memudahkan. Oke, lanjut. Saya akan beri label
ID. Kalau teman-teman ngerasa ini berulang, silahkan dipercepat saja videonya ya, agar tidak bosan juga ya teman-teman semuanya. ID kita akan pakai text box, kita klik saja di frame-nya, dan ini otomatis akan masuk di frame ini ya. Jadi enak, jadi terkumpul jadi satu wadah gitu ya teman-teman. Untuk tingginya saya kasih 25. Untuk border colornya saya beri warna yang tadi. Untuk background stylenya saya transparan, kasih transparan. Oh ini border stylenya belum saya klik. Satu. Untuk back stylenya baru transparan. Jadi seperti ini jadinya. Saya akan copy. Saya copy lagi. Nah, di sini saya akan menggunakan combo box untuk pilihan. Saya kasih 25 supaya sama, dan stylenya saya miripkan dengan yang di atas. Oke. Dan saya copy, saya paste lagi. Oke, kita rename. Ini ID benar. Ini name. Ini gender. Keklik 2 kali. Ini position. Dan di sini saya akan kasih tombol submitnya ya, untuk save dan lain sebagainya. Ini sebenarnya kurang besar, saya perbesar. Ini saya kasih 25 supaya sama. Untuk background colornya teman-teman silahkan menyesuaikan. Saya pakai menggunakan ini. Untuk tulisannya saya kasih bold. Save. Tulis save. Sama satu lagi saya akan membuat tombol namanya clear. Oke, sudah ini ya, dan kita rename ya teman-teman agar memudahkan kita ketika coding nanti. Untuk text box saya rename-nya biasanya saya awali dengan tulisan txt ya, txt id gini. Ini saya rename jadi txt name. Ini kalau combo box biasanya saya singkat cb gender, dan position cb position. Oke. Untuk button biasanya saya kasih nama depannya cmd save, dan ini cmd clear. Oke, coba kita lihat di sini, kita klik ya, tampilannya seperti ini ya, cukup minimalis, cukup manis ya teman-teman. Kita akan buat di sampingnya lagi ya, untuk searchnya, untuk button load data, delete, dan juga tabel list boxnya. Oke, kita lanjut. Oh ya teman-teman, kalau misalkan kita klik di sini langsung juga bisa ya, akan muncul sama saja. Kita klik ini run ya, atau tekan F5 ya, bisa saja ya teman-teman semuanya. Oke, kita copy dari sini ya teman-teman. Kita klik di frame action, kita paste, atasnya kita tulis search ID. Kita copy tombol buttonnya. Kita di sini mungkin bisa kita kasih load, dan juga satu lagi klik kanan, Ctrl V.
ini delete. Untuk delete saya beri warna merah supaya pembeda, dan kita ingat kita harus rename ya biar memudahkan kita untuk codingnya ya. cmd load dan ini cmd delete. Oke, coba saya lebarkan karena akan memuat list box. List box itu di sini ya. Ini ada list box, kita klik, kita masukkan di frame ini. Bentar, saya coba rapikan ya agar sampingnya sedikit lebih rapi. Oke. Oke teman-teman, nanti kalau misalkan untuk merapikan silakan teman-teman bisa explore sendiri ya. Untuk bordernya saya kasih warna agar senada, saya kasih warna seperti seperti list-list pada frame tadi ya. Oh sorry, ini saya kasih warna putih. Oke, jadi seperti ini. Terus yang perlu kita edit lagi di ininya ya, di headernya, karena list box ini bisa menampilkan data header ya. Column headnya kita kasih true agar muncul ya header dari tabelnya. Dan kita hitung dulu kolomnya ada berapa, ada 1 2 3 4 5, ada 5. Jadi kita tulis di sini kolomnya 5. Oke, ini seperti itu. Ini rada turun. Oke, ini seperti ini dulu ya teman-teman semuanya. Ini tampilan form yang kita buat ya. Teman-teman bisa explore sendiri, mungkin bisa manfaatkan warna lain atau seperti apa, terserah teman-teman semuanya. Mungkin cukup dari saya. Mungkin ada, kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan di drop di kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa ke dalam video selanjutnya.